Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pengers. Senang sekali saya Ruth Aulia dapat hadir kembali menemani kalian semua dalam Bipol, Bincang Politeknik. Pengers, Bipol kali ini akan membahas mengenai zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, atau yang dikenal dengan istilah ZI, WBK, WBBM. Pastinya Pengers di rumah nih pada pengen tahu kan apa sih ZI, WBK, WBBM itu? Oleh karena itu, telah hadir narasumber kami, seorang lulusan ilmu akuntansi Universitas Indonesia yang aktif dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga organisasi profesi. Mari kita sambut dengan hormat Ibu Dr. Titi Suhartati, SEMM, MAKAKCA, CPIA, selaku Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Jakarta, periode 2021-2024. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Sehat-sehat baik. selalu ya Bu ya? Alhamdulillah baik. Dan semoga Pengers di rumah juga dalam keadaan sehat. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai siapkah PNJ menuju ZI, WBK, WBBM. Yang ingin saya tanyakan Ibu, apa sih yang dimaksud dengan zona integritas menuju WBK, WBBM, yang mana PNJ termasuk nih Bu di dalamnya? Silakan Bu. Ya baik, kita mau bicara dengan apa awalnya ZI ya. Iya. Jadi ZI ini memang sangat ditekankan oleh Kemenpan RB untuk setiap instansi pemerintah. Jadi PNJ waktu itu dicanangkan menjadi zona integritas tahun 2018. Nah setelah itu perkembangannya PNJ kemudian diminta mengajukan kembali supaya dicanangkan untuk tahun 2020 gitu ya. Tetapi tahun 2020 kita mengalami belum lengkap mengenai dokumen-dokumen dukung ya. Jadi diupayakan tahun 2021 itu PNJ diajukan menjadi zona integritas. Apakah itu zona integritas? Itu merupakan predikat yang diberikan oleh untuk instansi pemerintah terkait dengan komitmen pimpinan terhadap korupsi dan kualitas pelayanan publik gitu. Nah di situ sebagai suatu instansi yang memang harus mengikuti aturan pemerintah, maka PNJ berusaha untuk menuju ZI WBK. Apakah itu WBK? WBK itu adalah wilayah bebas dari korupsi, di mana di situ unit kerja harus memenuhi kriteria bebas dari korupsi dan juga memiliki akuntabilitas kinerja yang baik. Kemudian setelah itu dari WBK kita menuju WBBM. WBBM adalah wilayah birokrasi bersih dan melayani. Predikat yang diberikan untuk suatu unit kerja yang memiliki kualitas-kualitas yang terbaik untuk pelayanan publik. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik Ibu, berarti PNJ ini ingin menuju ZI WBK nih ya Bu ya. Memangnya Bu, apa yang menjadi tujuan pembangunan ZI menuju WBK, WBBM di PNJ nih Bu? Jadi PNJ ini kan ingin berupaya mencapai pertama WBK dulu. Iya. Nah, tujuan WBK ini salah satunya adalah kita meningkatkan reformasi birokrasi di dalam instansi PNJ. Nah, kenapa kita harus meningkatkan reformasi birokrasi gitu ya? Dengan program-program yang banyak, dokumen dukung yang sangat juga lengkap. Nah, pada dasarnya kan mencapai WBK itu tidak mudah. Jadi WBK ini kan bebas dari korupsi, dibuktikan dengan dokumen, dibuktikan dengan layanan, dan dibuktikan juga dengan hasil survei dari masyarakat. Supaya kita bisa yakin bahwa PNJ itu memang bisa menuju ZI WBK itu. Berarti saat ini PNJ sedang melakukan upaya nih Bu untuk mewujudkan PNJ sebagai WBK ya. Memangnya Bu, upaya apa saja nih yang telah dilakukan oleh PNJ untuk dapat ditetapkan sebagai WBK Bu? Oke, jadi untuk WBK ada 6 komponen ya. Jadi salah satu mungkin saya bisa sebutkan adalah manajemen perubahan. Nah, di dalam manajemen perubahan itu upaya yang dilakukan oleh PNJ itu melalui 3 set yang disampaikan oleh Pak Direktur. Jadi kita punya culture set, kemudian mindset sama sistem set. Nah, masing-masing terkait perubahan itulah yang kita upayakan nanti diadaptasi di PNJ supaya nanti menuju new PNJ gitu. Nah, upaya-upaya ini yang memang membutuhkan waktu, tenaga dan kerjasama tim yang ada di PNJ dalam mewujudkan WBK. Itu yang kita upayakan.
Upaya lainnya sebetulnya yang sudah dilakukan oleh PNJ adalah secara masif tim dari ZI kita melakukan sosialisasi di dalam secara masif dalam media sosial atau misalnya di website PNJ dan seterusnya, sehingga pada dasarnya seluruh sivitas akademika PNJ bisa mengetahui mengenai ZI gitu ya. Nah, tetapi mungkin di sini ada juga kendala-kendala yang kita hadapi. Jadi contohnya misalnya kita sudah melakukan manajemen perubahan, itu sudah ada dokumen dukung misalnya, tapi ternyata belum lengkap karena dokumen dukung yang diinginkan oleh tim Kemenpan RB yang sebagai penilai adalah dokumen dukung yang lengkap. Jadi baik itu berupa dokumen notulensi, kemudian surat undangan, foto-foto, kemudian bagaimana implementasi di lapangan. Nah, itu yang sebetulnya kita belum memiliki dokumen dukung itu. Kemudian adalah hal lain lagi yang terkait kendala bahwa sekarang kan sedang pandemi ya. Jadi pada dasarnya tim ZI ini ingin melakukan suatu perubahan yang masif, tetapi kondisi belum memungkinkan gitu ya. Gitu ya Mbak. Jadi mungkin kedepannya sih kita berupaya dengan keadaan-keadaan yang terbatas, kita berusaha untuk melengkapi dokumen dukung. Kemudian kita juga berupaya menyampaikan apa yang kita miliki itu ke Itjen melalui websitenya, sehingga kita bisa mendapatkan masukan. Apa sih kekurangan kita gitu ya, selama ini kita lakukan supaya hasilnya bisa mencapai nilai evaluasi yang terbaik supaya kita bisa masuk ke dalam zona ZI WBK. Gitu. Ya. Nah, Ibu tadi di awal sempat menyinggung mengenai pemenuhan kriteria 6 komponen. Ya. Nih Bu, apa sih 3 perubahan yang menjadi target prioritas pembangunan ZI menuju WBK tersebut? Ya. Dan bagaimana Bu dengan agen perubahan? Ya, baik. Jadi terkait dengan prioritas tadi kan saya sempat singgung ya di awal ya. Terkait mindset, culture set, sama system set. Nah, terkait dengan pola pikir itu memang dengan budaya kerja itu yang paling sulit kita buktikan secara nyata ya seperti apa. Tetapi yang jelas terkait dengan pola pikir itu diharapkan seluruh warga PNJ itu untuk mewujudkan visi misi PNJ ya. Dalam hal ini memang sudah dicanangkan dan dicantumkan di dalam website juga, kemudian di setiap jurusan dimanapun kita ada visi misi PNJ yang harus dicapai di situ ya. Kemudian terkait dengan budaya kerja bahwa diharapkan seluruh sivitas akademika PNJ itu memiliki komitmen terhadap tupoksinya ya, tugas pokok fungsinya. Nah, kemudian terkait sistem set memang ini yang sedang diupayakan, program-program yang menyeluruh terkait beberapa aplikasi PNJ yang harus mendukung secara operasional PNJ, maka disitulah 3 prioritas utama. Dan tadi disinggung terkait agen perubahan ya. Agen perubahan. Nah, agen perubahan ini memang pimpinan PNJ telah menentukan agen perubahan terkait dengan visi misi yang ingin dicapai oleh tadi zona integritas WBK, dan dipilih ada 7 agen perubahan, salah satunya yaitu agen perubahan terkait integritas gitu ya. Sudah terpilih untuk agen integritas bulan ini adalah Bu Wiwi Prastiwinati, yaitu Ketua Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan. Memang beliau dipilih karena sangat berintegritas di dalam menjalankan tugasnya, kemudian ide-ide beliau sangat cemerlang sehingga Pak Direktur dan tim menentukan bahwa beliau adalah merupakan agen perubahan terkait integritas. Gitu. Baik, berarti ada 7 agen perubahan nih. Betul, ya Bu ya? Ada 7. Jadi memang kalau disebutkan satu-satu, ada yang terkait dengan kreatif, inovatif, kemudian agen perubahan terkait inisiatif, ada yang disebut pembelajar. Nah, pembelajar itu memang salah satunya adalah Tendik Tenaga Kependidikan, yaitu Mbak Sulistiawati. Jadi beliau itu asalnya dari bidang keuangan. Nah, kemudian ada mutasi, pindah ke bagian kepegawaian, tapi ternyata di bidang kepegawaian beliau sangat bisa memahami secara cepat gitu. Makanya terpilih menjadi agen pembelajar gitu. Itu salah satu contoh agen perubahan PNJ yang diharapkan dapat menularkan sifat-sifat perubahannya itu ke lingkungan di PNJ gitu.
Baik Ibu, sebelumnya saya pernah membaca nih Bu di website PNJ terkait dengan unit pengendali gratifikasi. Ya. Apakah ada korelasinya nih Bu dengan ZI PNJ dan bagaimana pembentukan dan penerapan UPG tersebut di PNJ? Baik, kita mulai dari gratifikasi ya. Boleh Ibu. Gratifikasi itu kan menurut KPK merupakan akar dari korupsi. Jadi unit pengendali gratifikasi memang sangat penting dibentuk di PNJ, terutama karena ini akan dicanangkan menjadi zona integritas yang WBK ya, terutama ya, wilayah bebas dari korupsi. Nah, untuk mencanangkan hal tersebut, maka kita berupaya dengan SK Padir membentuk tim UPG, unit pengendali gratifikasi. Nah, kenapa gratifikasi itu penting diperhatikan? Karena gratifikasi tadi selain ada akar dari korupsi, maka kita juga harus mengimplementasikan. PNJ berkomitmen untuk menghindari hal tersebut dengan membentuk UPG. Nah, UPG ini salah satunya adalah berperan menerima laporan dari jurusan, dari unit, di mana di situ setelah dibuat laporan akan diteruskan ke KPK. Nah, sebetulnya kan yang menjadi masalah adalah gratifikasi mana sih yang dilarang gitu ya. Iya. Jadi gratifikasi itu kan bentuknya adalah penerimaan dari seseorang gitu ya yang berhubungan dengan jabatan kita sebagai apa. Misalnya kalau dosen dapat misalnya gratifikasi dari mahasiswa, bentuknya misalnya tadi ada Bingkisan-bingkisan gitu termasuk bingkisan-bingkisan gratifikasi, Bu? ya yang mungkin nilainya tidak terlalu tinggi ya, tetapi itu masuk gratifikasi karena tadi akar dari korupsi kan. Tadi kan yang sedikit demi sedikit lama-lama Iya, menjadi bukit. banyak ya bukit ya. Kemudian penerimaan yang dilarang yaitu penerimaan yang terkait dengan bertentangan dengan kode etik gitu ya. Jadi misalnya ada proses pengadaan barang di PNJ misalnya. Kemudian si bagian pengadaan barangnya itu menerima misalnya dari rekanan. Apakah itu hadiah, apakah itu berupa dana cash atau apapun. Nah, itu bentuk dari gratifikasi yang dilarang. Sehingga sebetulnya unit pengendalian gratifikasi di PNJ sangat penting dan sangat dihargai oleh KPK karena ternyata PNJ itu memiliki UPG salah satu politeknik dari seluruh Indonesia itu hanya 6 politeknik yang memiliki tim UPG. Kita sangat berbangga dengan hal ini dan KPK sangat mendukung sehingga pada prosesnya berjalannya waktu KPK akan sangat banyak mendukung dan memberikan apa disebutnya ya apresiasi terhadap PNJ gitu. Baik Ibu, terakhir nih Bu, apa pesan Ibu bagi Sivitas Akademika agar mempunyai harapan yang sama untuk mendukung PNJ menjadi WBK? Ya, kita mungkin sebagai Sivitas harus mempunyai pemikiran yang sama, komitmen yang sama bahwa PNJ menjadi WBK itu sangat penting. Dengan cara apa? Dengan mewujudkan komitmen PNJ menjadi lembaga pendidikan yang berintegritas dan memberikan layanan optimal kepada para pengguna. Nah, terkait dengan hal tersebut, PNJ berusaha mengimplementasikan dalam bentuk slogan atau yang disebut jargon. PNJ mempunyai jargon yang kita sudah sebarluaskan, yaitu spirit ya. Spirit nih Bu. Spirit ya. Jadi spirit itu nilai-nilai yang harus diintegrasikan dalam setiap kegiatan operasional yang ada di PNJ. Nah, untuk spirit tersebut maka kita harus juga memiliki keinginan gitu ya, kemampuan, kemudian kerjasama dalam hal ini semua Sivitas Akademika untuk mencapai hal tersebut. Karena tidak mungkin pimpinan hanya mencapai sendiri tanpa ada kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak gitu ya yang ada di PNJ. Nah, terkait spirit salah satunya contohnya adalah S misalnya. S-nya kan terkait dengan sinergi. Jadi jadi warga PNJ diharapkan bersinergi bersama-sama mencapai visi PNJ gitu ya. Nah, visi itu kan dibentuk karena kita lamunan kita, dreaming kita ya. Nah, kemudian dibentuk dalam mission, misinya banyak PNJ. Nah, kemudian kita harus sinergi gitu. Nah, sinergi dalam upaya mencapai tadi PNJ dengan sekarang adalah spirit new PNJ. Kemudian kalau kita lanjutkan ke P berikutnya ya, spirit P-nya itu profesional. Profesional. Jadi kalau bekerja ya sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kompetensinya gitu ya, supaya menghasilkan sesuatu yang memang bermanfaat gitu ya. Kemudian integritas I berikutnya. Integritas terkait dengan
warga PNJ diharapkan memegang teguh komitmen, nilai-nilai kejujuran dan berintegritas sebetulnya. Tadi terkait dengan integritas. Kemudian responsif. Nah, responsif ini memang lebih ke bagaimana semua unit layanan PNJ itu memberikan layanan secara responsif gitu ya. Jadi jangan sampai memberikan layanan yang lama, kemudian mahasiswa merasa tidak puas gitu ya. Itu lebih responsif. Kemudian berikutnya terkait inovatif, bahwa PNJ selalu mengutamakan sesuatu yang lebih baru, inovatif, kemudian mengutamakan bahwa kita harus menggunakan ilmu teknologi yang baru, yang aplikatif gitu ya, sehingga memudahkan semua orang untuk memahami apa yang kita pelajari selama ini gitu ya. Kemudian terakhir yaitu transparan. Transparan ini memang terkait dengan beberapa kegiatan ya sebetulnya, baik itu dalam bentuk laporan, keterbukaan terkait dengan informasi, sehingga pada akhirnya semua pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders PNJ akan merasa mampu melihat PNJ itu secara utuh tanpa ada yang dihalang-halangi, ditutup-tutupi gitu. Begitu ya. Baik, berarti diingat-ingat tuh PNJ spirit ya Bu Spirit ya. spirit. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Ya, telah menjadi sama-sama, narasumber pada podcast kami. Baik. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas nih Bu. Nanti Betul. boleh kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Insya Allah baik. Baiklah PNJers, tunggu podcast kami selanjutnya yang pastinya sangat menarik. Ikuti terus podcast PNJ di channel YouTube dan Spotify PNJ. Segala informasi terkait PNJ dapat kalian lihat di website www.pnj.ac.id dan sosial media resmi kami di bawah sini ya. Saya Rata Aulia pamit undur diri, sampai bertemu di Bipol selanjutnya.